Ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai, Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi, saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita. Kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita, saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon. Catatan minggu ini, Prabowo, Menhan beraroma capres. Melihat wawancara Prabowo di podcast Deddy Corbuzier, ternyata di luar ekspektasi saya. Saya tidak tahu apakah semua pertanyaan itu sudah diatur atau bagaimana. Seperti sebuah konten kampanye bagi Pak Prabowo menjelang 2024. Awalnya saya berharap pertanyaan Deddy Corbuzier cukup beragam tentang berbagai hal, tapi ternyata tidak. Lebih cerita romantisme masa lalu Prabowo. Mengesankan seperti rendah hati tanpa menjawab isu yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Misalnya, apa yang melatari Prabowo dalam Pilpres selalu memainkan politik identitas? Bagaimana Prabowo begitu percaya pada orang di lingkungannya dalam kontestasi Pilpres kemarin? Sebenarnya bagaimana roadmap pertahanan kita sebenarnya yang sedang Menhan susun tersebut? Bagaimana proyeksi pertahanan kita ke depan? Apa pendapat Pak Menhan tentang perang dunia digital dalam konstelasi politik global berpengaruh pada pertahanan konvensional kita? Bisakah Pak Menhan memberi analogi sederhana bagaimana kondisi pertahanan kita saat ini dan apa yang seharusnya kita lakukan? Itu semua tidak ada dalam wawancara tersebut, lebih bicara politik dan peluang Prabowo di tahun 2024. Sesuai podcast Deddy Corbuzier, smart people seharusnya memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat atau generasi milenial yang tidak tahu tentang pertahanan keamanan. Mengenai pengadaan alutsista. Ya tentunya ini pertemuan. Ya kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Apa itu yang anggaran yang 1.700 triliun itu? Kok tahu kamu? Dari media. Lebih tahu kamu. Berarti semua akan dijelaskan ya Pak nanti dalam rapat nanti. Insya Allah akan ya. Dan mengenal Menhan Prabowo lebih dalam lagi. Karena ada begitu banyak pertanyaan dalam sepak terjang Prabowo sebagai Menhan yang masih jauh dari jawabannya. Prabowo yang menjabat Menhan selama ini terkenal diam dengan dalih pertahanan dan keamanan adalah rahasia negara katanya. Sedangkan Departemen Pertahanan Amerika saja membuat press release mengenai pembelian senjata oleh negara-negara lain termasuk oleh Indonesia dalam situs resminya yang bisa diakses publik. Jadi apa itu Pak Menhan tentang kerahasiaan negara terkait pertahanan keamanan? Dan bagaimana pandangan Pak Menhan tentang ilusi kerahasiaan dalam tanda petik negara terkait keamanan nasionalnya?
Bagaimana tuntutan publik akan isu-isu pertahanan keamanan selama ini yang cenderung tidak ada suaranya dari Menhan? Atau bagaimana kaitan ekonomi dan pertahanan keamanan kita, Pak Menhan? Sejauh mana pencapaian lumbung pangan nasional yang Pak Prabowo sendiri sebagai ketuanya? Terlepas dari begitu banyak pertanyaan tersebut, ternyata dalam banyak kesempatan Prabowo hanya menunjukkan langkah politiknya demi 2024. Dengan beragam agendanya sebagai Ketum Gerindra, Prabowo sedang kampanye capres di podcast Deddy Corbuzier tersebut. Sekalipun dia terkesan dalam tanda petik punya kerendahan hati, tapi berbagai rekam jejak Prabowo sebagai mantan militer yang terjun di dunia politik sangat jelas. Dan perlu diingat, Prabowo pernah ikut dalam kontestasi Pilpres 2009 sebagai cawapres, dan di tahun 2014 serta 2019 sebagai capres. Dan itu semua tidak dipilih oleh rakyat. Dan dalam 2 Pilpres terakhir, beliau memainkan politik identitas. Generasi Z adalah suara pemilih terbesar di tahun 2024. Dari sisi usia dan rekam jejak Prabowo, program apa yang akan Prabowo jual demi meraup suara tersebut di Pilpres tahun 2024 Jenderal? Salam NKRI.